Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Dwi Setianingrum NIM A2190027, Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran ekonomi kelas 12, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum menjelaskan materi, saya akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, dan lain-lain. 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif. Kompetensi dasar 3.2 mendeskripsikan persamaan dasar akuntansi, 4.2 menyajikan persamaan dasar akuntansi. Dalam materi persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tentang bukti-bukti transaksi. Tujuan pembelajarannya, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam bukti transaksi keuangan, menjelaskan pengertian akun atau rekening, mengklasifikasi akun atau rekening, menjelaskan kode akun atau rekening dengan teliti, benar, jujur, dan bertanggung jawab. Macam-macam bukti transaksi. Setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Pencatatan tersebut sebaiknya didasarkan pada dokumen sumber atau bukti transaksi keuangan yang disebut sumber pencatatan. Bukti transaksi dapat dibedakan sesuai dengan kejadiannya. Transaksi yang terjadi di perusahaan terdiri dari transaksi internal dan transaksi eksternal. Kedua transaksi ini secara otomatis dapat mengubah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada perusahaan. Perubahan ini yang akan mempengaruhi keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi. Dokumen sumber yang merupakan bukti pencatatan dapat dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, bukti pencatatan intern atau internal adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan, dan biasanya berbentuk memo, misalnya penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, dan pemakaian perlengkapan. Bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi pada perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, misalnya faktur, nota, dan kwitansi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan tentang macam-macam bukti transaksi yang sering digunakan dalam proses pencatatan akuntansi. Yang pertama, kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Nota adalah bukti penjualan atau pembelian tunai. Yang ketiga, cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Yang keempat, faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tebusan sebagai bukti pencatatannya. Pengertian akun atau rekening. Akun atau rekening adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Atau rekening memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jumlah akun yang perlu diadakan dalam pembukuan suatu perusahaan tergantung pada kebutuhan. Kumpulan akun yang digunakan suatu perusahaan disebut buku besar atau ledger. Yang ketiga, klasifikasi akun atau rekening. Pada dasarnya, akun atau rekening diklasifikasikan menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Akun ini meliputi akun harta aset, utang, liabilitas, dan modal ekuitas. Yang termasuk akun real ada akun harta.
Harta merupakan sumber daya suatu perusahaan yang bermanfaat pada masa sekarang dan masa mendatang. Harta terdiri dari atas beberapa jenis. Yang pertama, harta lancar, yaitu aset yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam suatu periode akuntansi. Contohnya kas, piutang usaha, piutang wesel, surat berharga, dan lain-lain. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, investasi saham dan obligasi. Yang ketiga, harta tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Contohnya tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Yang keempat, harta tidak berwujud adalah aset yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contohnya goodwill, hak paten, dan hak cipta. Akun utang. Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi pada masa dahulu. Utang dibedakan menjadi 2. Utang lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang gaji, dan lain-lain. Utang atau liabilitas jangka panjang adalah utang atau liabilitas kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, utang hipotek, utang bank. Akun modal atau ekuitas. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan. Yang kedua, akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun nominal dibedakan menjadi 2, yaitu akun pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari menjalankan kegiatan usaha atau di luar usaha. Pendapatan usaha, misalnya pendapatan jasa, penjualan barang dagangan, pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga, pendapatan dari laba, penjualan aset tetap. Akun beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha memperoleh pendapatan. Contoh beban usaha yaitu beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain. Contoh beban di luar usaha yaitu beban bunga, rugi penjualan aset, dan lain-lain. Kode akun atau rekening. Pemberian nomor kode akun dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan. Kegunaannya yaitu 1. Menyediakan identifikasi ringkas. 2. Mempermudah pencarian rekening yang diinginkan. 3. Mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. Yang keempat, mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Penyusunan nomor kode akan harus disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nomor kode akun dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, kode numeral, yaitu memberikan kode akun menggunakan nomor 0 sampai 9. Kode numeral dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kode nomor berurutan, yaitu pemberian kode akun dengan nomor secara berurutan, misalnya 1 sampai 100. 2. Kode kelompok, yaitu pemberian kode akun dengan mengkelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan yang diberi nomor kode akun, misalnya nomor 1, 2, 3, atau 4 untuk akun kas dengan kode 111. Nomor 1 pertama menunjukkan kelompok akun harta, nomor 1 kedua menunjukkan golongan akun harta lancar, dan nomor 1 ketiga menunjukkan akun kas. Yang ketiga, kode blok, itu pemberian kode akun dengan cara akun dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Misalnya, harta 100 sampai 199, utang 200 sampai 299, dan seterusnya. Yang kedua, kode desimal, yaitu pemberian kode akun dengan cara mengkelompokkan akun menjadi beberapa kelompok atau rubrik. Setiap kelompok dibagi menjadi golongan, setiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Selanjutnya, setiap kelompok, golongan, dan jenis akan diberi nomor kode 0 sampai 9. Yang ketiga, kode mnemonik, yaitu pemberian kode akun dengan cara menggunakan huruf, misalnya harta H, harta lancar HL, harta tetap HT, utang U, utang jangka panjang UL, dan modal M. Yang keempat, kode kombinasi huruf dan angka, yang pemberian kode akun dengan cara mengombinasikan huruf dan angka untuk membentuk kode, misalnya harta kas HL1, piutang usaha HL2, dan utang lancar UL1.
Kegiatan pembelajaran yang kedua, tujuan pembelajarannya diharapkan Anda dapat menjelaskan, menganalisis, dan melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan jujur, teliti, benar, dan bertanggung jawab. Pertama, konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi diperlukan untuk mengenalkan pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva, artinya jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansinya dapat ditulis dengan aktiva sama dengan pasiva. Pasiva dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur atau liabilitas dan hak dari pemilik perusahaan ekuitas. Artinya, aset bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut ekuitas dan modal, dan bisa juga berupa pinjaman dari luar perusahaan yang disebut utang atau liabilitas. Jadi, persamaan dasar akuntansinya berubah menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Suatu transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Beberapa kemungkinan analisis transaksi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, suatu transaksi dapat mempengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, serta besarnya harta, utang, dan modal. Penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva. Yang ketiga, pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Sedangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya ekuitas atau modal suatu perusahaan dalam pencatatan persamaan akuntansi antara lain: 1. Adanya laba atau rugi perusahaan. 2. Adanya pendapatan yang diterima perusahaan. 3. Adanya beban yang dikeluarkan perusahaan. 4. Adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau privat. 5. Adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan. Mekanisme debit kredit. Harta dan beban jika bertambah akan masuk ke dalam debit dan berkurang akan ke dalam kredit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika bertambah akan masuk ke kredit dan jika berkurang akan masuk ke debit. Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh analisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi di bawah ini. Pada tanggal 1 Desember, Pak Arman menyetor uang ke perusahaan sebesar 80.000 sebagai modal awal. Maka transaksi ini akan menyebabkan kas pada harta bertambah karena terjadi setoran tunai dari pemilik dan akun modal juga bertambah. Pak Arman menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 12.000. Transaksi tersebut menyebabkan harta berupa kas berkurang dan sewa dibayar di muka bertambah karena menyewa sebuah ruko berarti kas mengurangi sebesar 12.000. Yang ketiga, Pak Arman membeli peralatan seharga 35.000 secara kredit. Transaksi tersebut menyebabkan harta berupa peralatan bertambah dan akun utang usaha bertambah karena membeli peralatan secara kredit maka mempunyai utang usaha. Pak Arman membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 9.000. Transaksi pembelian perlengkapan mengakibatkan harta berupa kas berkurang dan perlengkapan bertambah. Yang kelima, Sempurna Advertising menerima pendapatan atas pendapatan jasa 4.000. Maka transaksi tersebut menyebabkan harta berupa kas bertambah dan akun modal bertambah karena mendapatkan pendapatan jasa dari orang lain, sehingga kasnya bertambah dan modal juga ikut bertambah. Pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi di bawah ini. Kegiatan pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran diharapkan Anda dapat mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan, menjelaskan unsur-unsur dalam laporan keuangan sederhana, menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi dengan benar, jujur, teliti, dan bertanggung jawab.
1. Pengertian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan secara periodik kepada manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat memberikan gambaran secara jelas terhadap posisi keuangan neraca dan kinerja suatu perusahaan. Laporan laba rugi. Hal ini dimaksudkan agar para pemakai akuntansi baik intern maupun ekstern perusahaan dapat mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan apa yang dihendaki. Kedua, komponen laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan baik aset, liabilitas maupun ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Kedua, laporan laba rugi, yaitu laporan menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan selama suatu periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu laporan yang berisi tentang perubahan ekuitas yang menunjukkan penambahan atau pengurangan kekayaan selama periode tertentu. Ketiga, unsur-unsur laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, Anda telah mengetahui bahwa laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi merupakan salah satu komponennya. Untuk itulah Anda perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, sehingga posisi keuangan perusahaan dapat memenuhi harapan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Pertama, unsur laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri atas aset, harta, liabilitas utang, dan ekuitas modal. Pos-pos tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di masa depan. Liabilitas adalah kekayaan perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ketiga, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Kedua, unsur laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan, yaitu tentang besarnya pendapatan, penghasilan, dan beban pada akhir periode akuntansi. Unsur-unsur tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. 2. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Ketiga adalah bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan dibagi menjadi 3. Pertama, laporan laba rugi dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, bentuk langsung atau single step, yaitu antara jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban gaji sehingga memunculkan laba usaha. Sedangkan bentuk bertahap atau multi step, yaitu sama dari jumlah pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital stage, yaitu modal awal berapa dengan laba bersih dari jumlah adanya pendapatan dikurangi beban, maka laba bersih dikurangi dengan prive atau pengambilan uang pribadi terhadap pemilik, dikurangi nanti modal
ditambah dengan hasil dari laba bersih dikurangi BRIFO, maka akan terjadi modal akhir. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca ada dua bentuk. Yang pertama bentuk laporan atau stafel, dan yang ketiga bentuk kontrol, yaitu antara aktiva dan pasiva sama-sama seimbang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan saat menjelaskan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.